Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man huwa khairul maqaman wa ahsanu niyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Wassalawatullah wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah peserta kajian, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustaz ustazah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah di kesempatan hari yang ke-27 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kita nikmat bisa berkumpul, bermuajahah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan dijauhkan dari segala bala wal wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan pada uswatun hasanah, qudwatuna wa habibuna, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan umat beliau, dan kita juga diizinkan untuk mendapatkan syafaat yang agung yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan yang agung. Tidak terasa kita akan lepas dari bulan Ramadan. Barangkali ada perasaan campur aduk, ada gembira juga, ada gembira, tapi juga ada sedihnya. Sedihnya barangkali diantaranya banyak para jamaah yang mungkin tidak bisa mudik pada lebaran tahun ini. Ini Bapak Ibu yang nggak bisa mudik hari ini banyak, ya termasuk saya juga nggak bisa mudik tahun ini. Masya Allah sudah 2 tahun nggak pulang kampung. Nah, ternyata kemudian tahun ini pun nggak bisa pulang kampung lagi. Ya, mau ganti judulnya wisata kampung halaman aja. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di dalam melaksanakan amal di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang paling agung. Sayyidul Syuhur, rajanya bulan. Bulan yang Nabi sebut Sayyidul adalah Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, bulan yang mulia dan bulan penuh berkah. Tidak ada bulan yang punya banyak keutamaan kecuali bulan Ramadan. Ada bulan haram, ada Asyharul Hurum, yaitu bulan 4 bulan haram. Ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Ini bulan haram. Bisa di sana juga Allah berikan banyak fadilah. Ada bulan Sya'ban yang juga Allah berikan fadilah, terutama kalau orang Indonesia suka mengadakan acara nisfu Sya'ban ini. Tapi dari semua bulan yang ada, tidak ada yang keagungannya, keberkahannya, dan kebaikannya mengalahkan Ramadan. Jadi kalau seandainya kita sudah ada di bulan Ramadan, bulan panen pahala, karena Allah berikan pahala itu berlipat-lipat. Nabi sebutkan man ada bimaslatin minal khair, karena kaman ada faridatan fima siwatu. Nabi SAW menyebutkan siapa yang memberikan atau menunaikan satu kebaikan, artinya amalan sunnah itu. Ada orang mengerjakan satu amalan sunnah di bulan Ramadan, maka dia seperti atau dia mendapatkan pahala amalan fardu, amalan yang wajib. Dan siapa yang mengerjakan satu amalan fardu, karena kaman ada sab'ina faridatan fima siwatu, dia seolah-olah mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu, bulan Ramadan mau pergi, kita sedih atau gembira ya?
Ya, sedih gitu Bapak Ibu? Sedih. Mudah-mudahan sedihnya bukan karena nggak bisa kulit ya. Ibu sedih atau gembira Bu? Saya mau dapat jawaban dari Ibu. Jawabannya belum tuntas. Gimana Ibu sedih atau gembira Bu? Ada jawabannya ya. Kalau yang ditanya gadis dia berarti iya ya. Tapi tanya emak-emak. Jawabannya berarti nggak tuntas. Mungkin jawabannya antara sedih dengan gembira. Ya. Gembira karena berarti lebaran Ramadan sudah selesai, tapi juga barangkali sedih jangan-jangan belum dikasih THR sama suami ya. Mudah-mudahan sudah baik ya. Bapak Ibu jamaah memuliakan, salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, tafaqquh fiddin, mendalami agama kita. Banyak amalan yang bisa dikerjakan, zikirnya, wiridnya, sedekahnya. Jangan lupa Ramadan juga bulan sedekah, syahrul jud. Nabi SAW orang yang paling banyak bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Sampai-sampai dikatakan oleh para sahabat, sedekahnya Nabi di bulan Ramadan itu seperti angin yang bertiup. Artinya gampang. Angin bertiup itu kan enteng sekali. Nah, Nabi kalau memberikan sesuatu di bulan Ramadan itu sangat enteng sekali, sangat mudah sekali. Maka Ramadan bulan sedekah. Di antara yang dianjurkan di amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Di antaranya apa? Memberikan istiqomah, memberikan hidangan berbuka. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu yang sudah bersedekah memberikan itu kepada para tamu ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu Allah muliakan. Yang kedua adalah thalabul ilmi ta'allum. Ini juga amalan yang besar pahalanya. Hanya mungkin ya banyak di antara kaum muslimin yang belum paham bahwa amal thalabul ilmi, amal tafaqquh fiddin di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat. Biasanya kita kalau bicara amalan Ramadan yang terbaik zikir, baca Quran, sholat tarawih, kemudian juga nanti bayar zakat, tapi nggak terbanyak tentang thalabul ilminya. Padahal thalabul ilmi merupakan perkara yang hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi, saya ingatkan lagi, adalah amalan yang hukumnya fardu, sama seperti fardunya sholat. Kalau kita sholat di waktu tidak mau ketinggalan, maka seharusnya thalabul ilmi juga tidak ketinggalan. Malah ini ada pesan khusus dari Nabi untuk kita yang hidup di akhir zaman. Bapak Ibu, kita ini tinggal di akhir zaman menjelang kiamat. Kalau kita bicara kiamat jangan tahu Bapak Ibu ya, karena memang Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus sebelum kiamat. Nabi bilang jarak antara aku diutus dengan hari kiamat itu seperti jarak antara zuhur dengan asar. Waktunya gak jauh. Nah, ada pesan khusus dari Nabi tentang keadaan akhir zaman. Nabi katakan inakum asbahtum fi zamanin qalilun mahkasirun fuqahahu qalilun fuqahahu kafirun matuhu qalilun sa'ilun. Kata Nabi SAW, kalian nanti ada di satu zaman orang-orang yang paham agama itu banyak, yang suka ceramahnya sedikit. Jadi ada zaman di mana orang yang paham agamanya banyak, yang ceramahnya sedikit. Kenapa yang ceramahnya sedikit? Karena orang sudah paham agama. Kalau orang sudah paham agama, buat apa untuk berceramah? Karena semua sudah paham agama. Kemudian kafirun ma'tuh, banyak orang yang suka bersedekah, memberi. Wa qalilun sa'ilun, tapi sedikit orang yang minta-minta. Kapan kejadian ini? Ini kejadian yang di masa kejayaan Islam, di masa baginda Rasul, di masa tabi'in. Tabi'in inilah masa seperti ini. Pada masa sahabat, semua sahabat orang-orang yang berkebutuhan, hafiz dan hafiz. Di masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in itu masa di mana orang-orang banyak bersedekah, banyak berderma. Maka sedikit orang yang minta-minta. Ada di masa tabi'in, itu masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita bisa baca dalam tarikh. Pada masa itu sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz bingung mencari mustahik zakat, karena saking tidak ada orang yang menjadi mustahik zakat. Setiap rumah yang diketuk pintu oleh amil zakat, petugas zakat. Jadi semestinya memang amil zakat itu mengantarkan, Bapak ya, Bu. Jadi petugas zakat itu mengantarkan zakat ke rumah-rumah, diantarkan, bukan ditunggu.
bukan nunggu di masjid, bukan nunggu di kantor, tapi diantarkan. Kenapa ini? Ini beritanya demikian. Yang kedua, ini untuk memuliakan orang miskin. Karena kasihan kalau orang itu tidak datang ke masjid untuk mengambil zakat, ini khawatir nanti malah menjatuhkan muroahnya, menjatuhkan harga dirinya. Nah, dalam Islam petugas itu dia mendatangi tiap rumah. Tapi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika pintu rumah diketuk, orang-orang mengatakan kami sudah kaya, kami tidak butuh zakat. Ini Masya Allah. Sampai kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada amil zakat mencari para bujangan yang sudah sanggup menikah tapi kekurangan biaya. Nah, orang-orang seperti ini nanti diongkosi dari Baitul Mal. Ada di sini pemuda yang belum nikah? Ada. Nah, yang belum nikah ini kalau masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu diongkosi nikah dari Baitul Mal. Masya Allah, ini luar biasa. Para bapak kalau saya ikut bapak dapat ya. Yang nikah nggak usah, ini belum nikah. Dapat jatah seperti itu. Tapi ternyata tidak ada juga. Pada masa itu tidak ada pemuda yang tidak punya uang untuk menikah. Semua pemuda punya uang untuk menikah. Masya Allah. Akhirnya uang zakat ini digunakan untuk membebaskan budak di daerah Syam seperti itu. Tapi yang kedua kata Nabi, wasayati ala nasi zaman, akan datang satu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutba'uhu. Orang yang paham agama sedikit, yang ceramahnya banyak. Kapan di zaman sekarang? Zaman sekarang yang ceramah banyak di YouTube banyak, di masjid banyak. Termasuk sekarang juga ada ceramah seperti itu. Yang ceramahnya banyak, karena yang paham agamanya sedikit. Nah, karena saking sedikit yang paham agama, orang yang baru ngerti sedikit agama disuruh ceramah. Namanya saya disuruh ceramah walaupun berpaham agama sedikit seperti itu. Lalu kata Nabi, ya, qalilun ma'tuh, yang suka bersedekah sedikit, tapi yang minta-mintanya banyak. Persis dengan zaman sekarang. Betul Bapak Ibu? Kalau kurban, bagi kurban, Masya Allah, itu yang antri untuk dapat daging kurban cuma 2,5 kilo itu banyak. Banyak yang orang minta-minta, tapi yang memberinya sedikit. Apa pesan Nabi pada zaman seperti itu? Pesan Nabi, al-ilmu fihi khairu minal amal. Pada zaman seperti itu, ilmu lebih utama daripada amal. Jadi pada zaman sekarang, Bapak Ibu dan Allah muliakan, ilmu itu lebih penting daripada amal. Bukan berarti gak butuh amal, bukan. Tapi kalau beramal tanpa ilmu, yang terjadi amalnya bukan Allah terima, tapi amalnya menjadi tertolak. Nabi berpesan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tapi amalnya tidak ada dalam agama kami, maka amalnya raddun, tertolak. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, maka besar kemungkinan amalnya akan salah. Kalau salah, dapat pahala tidak? Kalau amalnya salah, dapat pahala bu? Tidak dapat. Yang dapat malah dosa seperti itu. Ya, kita bisa lihat banyak saudara kita yang masih belum paham tentang tata cara masbuk dalam sholat. Ada yang ikut masbuk, dia terlambat ikut jamaah, dia bukannya masbuk, ya, tapi malah kemudian balapan dengan imam. Nah, ini contoh, ya, seperti ini. Atau sering muncul pertanyaan yang sampai sekarang masih banyak. Pak, kalau bulan Ramadan kita buang angin dalam air batal nggak? Pak, kalau bulan Ramadan kumur pakai kuah rendang batal nggak? Ini banyak pertanyaan masih seperti ini. Pak, kalau Ramadan malamnya hubungan suami istri, atau sudahnya puasanya sah atau tidak Pak? Itu muncul seperti pertanyaan. Pertanyaan sebetulnya buat orang yang sudah menikah itu jangan ditanyakan lagi. Kenapa jangan ditanyakan lagi? Maksudnya sudah paham. Tapi kenyataannya ini yang diingatkan kemudian oleh Nabi SAW, ada zaman seperti itu, maka pada zaman demikian al-ilmu fihi khairu minal amal. Berilmu pada masa itu lebih utama daripada beramal. Maksudnya sebelum beramal, mari kita mencari ilmu dulu. Termasuk diantaranya adalah ilmu dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Kenapa menjadi sangat penting? Karena pernikahan itu
adalah ladang amal soleh. Pernikahan bukan cuma bertemunya kita seorang laki-laki dengan perempuan yang dia cintai, bukan berkumpulnya perempuan dengan laki-laki yang dia sayangi, bukan cuma itu. Tapi rumah tangga itu para jemaah terbawa sampai hari kiamat. Suami akan dihisab oleh Allah tentang rumah tangganya. Pesan Nabi, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Para suami yang depan saya ini laki-laki, para suami, kata Allah, para suami ini adalah ra'in fi ahlihi, penggembala di tengah keluarganya. Kenapa pakai istilah gembala Bapak Ibu? Karena penggembala itu dia pekerjaan yang gak gampang, pekerjaan yang butuh keterampilan. Bukan sekarang sama Bapak, ya, belajar jadi penggembala kambing itu gak gampang. Seorang penggembala itu dia harus tahu mengenal hewan gembalaannya. Dia harus bisa kemudian merawat hewan gembalaannya, dan dia harus bisa menjaga hewan gembalaannya. Dia bawa dari kandang, maka pulang ke kandang harus semua sehat dan semua jumlahnya sama, jangan ada yang berkurang. Maka disebut oleh Nabi SAW, seorang suami itu ra'in fi ahlihi, dia harus mengembala keluarganya. Seorang suami harus dia bisa ngomong, merawat, mengasuh, memelihara urusan rumah tangganya. Seorang suami itu tadi disebutkan di dalam Al-Quran, dibaca oleh qari kita, Quran surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawamun. Qawam itu artinya bapak Ibu. Apa arti qawam itu? Ada yang pernah baca barangkali? Qawam itu artinya tiang, tiang. Ya, tiang. Ini tenda ini ada tiang ini. Rumah kita ada tiang ini. Tiang itu fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Menopang. Yang itu dari belakang untuk nyender, betul. Aku buat nyender ya. Makanya kalau di masjid sholat Jumat, soft yang paling cepat penuh tiang dulu. Kedua tembok biasanya. Yang kedua, apa fungsi tembok? Untuk penyangga. Ini ibu banyak yang jawab ya. Ibu jawabannya bingung, apa jawabannya? Tiang itu penyangga. Jadi Bu, ya, ini ibu ya, saya kasih tahu, suami ibu itu di rumah tangga satu, dia harus penyangga yang menegakkan rumah tangga itu suami. Bagaimana menegakkan rumah tangga itu? Memberikan nafkah lahir batin, mendidik istri dan anak, itu kewajiban suami. Kalau ada suami, ya, dia tidak memberikan nafkah yang layak pada mampu, maka dia sudah merobohkan rumah tangga. Kalau ada suami ngasih uang belanja sama istri, Bu, ini uang belanja buat sebulan. Berapa? 100.000 buat sebulan. Cukup gak Bu? Cukup gak Bu? Bilang sama suami Bu, cukup gak Bu? Insya Allah cukup Pak. Oh, beli apa? Beli kalender. Jangankan sebulan, setahun juga cukup. Ini tiang ini, koam itu tiang. Tiang itu penyangga. Termasuk tiang itu apa? Yang namanya koam itu apa? Penyangga itu apa? Menegakkan aturan dalam rumah tangga itu suami. Misalnya para bapak, ya, bahwa suami itu ketika melihat istrinya berbuat yang menyimpang, tidak sholat, istri nggak sholat, pas sedang wajib sholat, tapi nggak sholat, maka suami jangan membiarkan, luruskan istri, ubin sholat itu fardu, sholat itu wajib, berikan nasihat. Nah tadi kalau Bapak Ibu buka dalam Quran surat tadi Al-Maidah 34 itu jelas bahwa Allah katakan walati takhafuna nusyuzahunna, dan istri yang kamu khawatirkan nusyuz. Ibu pernah dengar istilah nusyuz Bu? Pernah dengar istilah nusyuz? Dalam agama, dalam rumah tangga Islam itu ada istilah nusyuz. Nusyuz itu adalah sebutan untuk istri yang dia membangkang pada suami dalam urusan rumah tangga. Misalnya suami minta istrinya membuatkan kopi, tapi istri membantah. Ini nusyuz namanya. Dan hati-hati ya, nusyuz ini merupakan dosa besar untuk seorang istri dalam rumah tangga. Masya Allah. Nah para jamaah umumnya dan termasuk para ulama sepakat, kalau seorang istri
dia sudah nusyus. Apa di antara nusyus itu? Satu, misalkan dia membangkang perintah suami. Kedua, keluar rumah tanpa izin suami. Yang ketiga, tidak mau diajak tinggal serumah dengan suami. Itu ciri-ciri perempuan nusyus. Kata para ulama, perempuan yang nusyus, istri yang nusyus, maka mereka tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Hati-hati jadi para ibu, para muslimah, bahwa rumah tangga ini bukan cuma bicara hidup bersama dengan suami, tapi ada syariat yang mesti dijalani. Dan para suami harus bisa menegakkan qawam, menegakkan kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang jadi masalah hari ini, banyak orang menikah itu kemudian tanpa menggunakan ilmu dan syariat. Nikahnya betul dengan ijab qabul yang islami, maharnya islami, lokasi akadnya di masjid. Begitu rumah tangga berjalan, nah ternyata Islam itu tidak dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan rumah tangga. Karena banyak suami istri berpikir rumah tangga hanya untuk urusan di dunia saja. Padahal betapa banyak nanti laki-laki dan perempuan yang mereka mendapatkan siksa dari Allah di yaumul akhir karena mereka tidak menjalankan rumah tangga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia cekcok, di akhirat mendapatkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah yang Allah muliakan, akan sangat sedih bila nanti di akhirat suami istri tidak bertemu lagi. Kata seorang ulama, Dr. Aid Al-Qarni, beliau mengatakan perpisahan suami istri yang paling menyedihkan bukan karena salah satunya meninggal. Suami meninggal, istri sedih ya. Istri meninggal, suami sedih ya. Tapi perpisahan yang paling menyedihkan itu bukanlah karena kematian, tapi ketika di akhirat suami istri tidak bisa berkumpul lagi di dalam jannahnya Allah. Mungkin suaminya ke surga, mungkin istrinya ke surga. Salah satunya masuk ke dalam neraka. Ini yang paling menyedihkan. Maka rumah tangga Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, jangan sampai kemudian rumah tangga ini berjalan tanpa tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga nanti orang tua yang terjerumus masuk ke dalam siksa Allah karena tidak bisa mendidik anak-anaknya. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan ada seorang anak yang menghadap Allah, dia menuntut ayahnya. Dia menuntut ayahnya karena ayahnya selama di dunia tidak memberikan hak pada dia sebagai anak. Maka ayahnya yang mau masuk ke dalam surga, yang ayahnya bawa pahala sholat, bawa pahala saum, bawa pahala zakat, bawa pahala macam-macam, dia akan ditahan oleh Allah karena ada tuntutan dari anaknya ini. Apa yang kemudian dilakukan? Allah akan mengambil pahala ayahnya ini dan diberikan kepada anaknya. Bagaimana bila kemudian ternyata tuntutan anaknya masih banyak, sementara pahala ayahnya habis? Maka Allah akan mengambil dosa-dosa anak ini dan ditimpakan kepada ayahnya, sehingga ayahnya gagal, bakal masuk ke dalam surga, malah kemudian menjadi penghuni siksa Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Para bapak. Kenapa para bapak saya bilang? Karena apa? Sampai di akhirat kita itu terbawa oleh anak kita. Nabi berpesan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian itu akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Ini para bapak, ibu nggak dipanggil di akhirat dengan nama anak, yang dipanggil bapak. Buktinya kalau meninggal di batu nisan yang ditulis nama ibu, nama ayah, nama ayah. Ayah itu perannya sangat penting. Jadi rumah tangga yang paling menentukan rumah tangga itu baik tidak baik itu bukan istri tapi suami. Ini salah satu ilmu yang Allah ajarkan pada kita. Kunci rumah tangga itu bisa bahagia dunia akhirat. Pertama, para suami harus bisa menegakkan qawam. Maka ayat tadi mau dibaca lagi oleh para bapak, para suami. Tadi surat An-Nisa 34 dibaca lagi. Kalau bisa baca tafsirnya, Allah berpesan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin untuk kaum perempuan, termasuk istri, ibunya, saudara perempuannya, dan anak perempuannya, itu laki-laki pemimpin. Jadi yang menentukan rumah tangga itu bisa tegak itu laki-laki.
Nah, kalau seorang suami nggak bisa menegakkan qawam, musibah buat rumah tangga. Suami tidak berani menegur istrinya yang salah. Istrinya salah, nggak ditegur, musibah. Alamat rumah tangganya bakal ambruk. Istrinya keluar rumah nggak minta izin. Istrinya kalau suami pulang, istrinya nggak ada di rumah. Banyak. Suami pulang sampai rumah, jangankan bisa melihat dalam rumah, masuk juga nggak bisa, karena pintu rumahnya dikunci sama istrinya. Bisa masuk dalam rumah, jangankan ada kopi, air putih juga nggak ada, kan istrinya nggak ada. Kalau di Bogor bilang itu istrinya banyak, istri banyak perempuan, jadi anggota geng bringkel. Bringkel itu, abring-abringan. Istri banyak jadi anggota PKK, perempuan kaya tuyul. Banyak Pak, banyak Bu, banyak ibu-ibu ya. Kalau sudah antar anak ke sekolah, dari pagi sampai siang anaknya sekolah, nggak ikut pulang ibunya, nunggu di sekolah. Ngapain di sekolah? Dia ngobrol dengan sesama ibu-ibu, dan inilah peluang kemudian bisa peluang pahala, bisa peluang dosa. Apa peluang pahalanya? Kalau jadi pengajian, dia bikin pengajian Bu buat orang tua jadi pahala. Tapi yang sering terjadi kemudian ibu dan kumpul ini bikin komunitas, bikin geng, jalan-jalan. Minggu ini makan-makan di mana, siapa yang ngeraktir. Minggu depan makan-makan di mana, siapa yang ngeraktir. Jangan lupa ya Bu ya, bajunya seragam ya, hijau-hijau semua, merah-merah semua. Di foto upload ke Instagram. Pakai siapa uangnya? Uang belanja dari suaminya. Sehingga akhirnya uang belanja suaminya itu nggak cukup. Kenapa? Karena istrinya ini menghabiskan uang untuk kegiatan yang ternyata itu merupakan khianat atas amanah suami. Ada di mana ini? Kalau istri dia membelanjakan menggunakan uang belanja bukan peruntukannya, itu pengkhianatan atas amanah suami. Banyak itu kemudian bikin geng, ya. Ada namanya grupnya grup macan ternak. Mama cantik antar anak. Ada lagi grupnya Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu. Apa kegiatan? Jalan-jalan, makan sana kemari, karaokean seperti itu banyak. Lupa ada kewajiban di rumah. Nah kalau suami tahu membiarkan, maka ini suami kemudian tidak bisa menegakkan qawam dalam rumah tangga. Para jamaah Allah muliakan, maka rumah tangga ini kunci pertama bahwa di sini suami itu penentu dalam keharmonisan rumah tangga. Jadi ibu-ibu, kalau diingatkan suami, ditegur suami itu bersyukur. Karena bagi suami itu sedang menegakkan rumah tangga sebaik-baiknya. Kalau rumah tangga kemudian istri dan anak-anak membangkang pada suami dan suami mendiamkan saja, ini suami yang tidak punya qawam. Ini suami yang tidak jantan. Suami yang hilang kejantanannya, gak bisa menegakkan qawam dalam rumah tangga. Ada kemudian namanya jadi anggota istri, ikatan suami takut istri. Di kantor jadi manajer galak sama bawahan, pulang rumah takut sama istri. Para bapak jamaah Allah muliakan, jangan sampai menjadi suami yang kemudian takut pada istri. Takut itu pada Allah, bukan pada istri. Ini kenyataan. Banyak laki-laki yang kemudian kalau sudah berbicara dengan istri itu gak sanggup. Karena istri itu kalau sudah ngomong lebih pintar daripada laki-laki. Nah Allah ingatkan, buka dalam surat An-Nisa 34. Kalau sudah seperti itu Allah katakan apa? Fa'iduhunna, berikan nasihat. Gak mempan, wahduru fil madaji, bisa ranjang. Yang ketiga, sampai kebolehan untuk memberikan hukuman pukulan pada istri. Jadi memang ibu-ibu, Allah memberikan kuasa pada suami memukul istri. Kalau nasihat gak mempan, bisa ranjang gak mempan, maka suami ada kebolehan kemudian memukul istri. Tapi memukulnya di situ ada adabnya. Kalau sekarang ini suami dipukul istri, atau sebaliknya suami pukul istri, nah itu langsung lapor Komnas Perempuan, kekerasan dalam rumah tangga. Ini keliru. Dalam Islam itu suami ada hak untuk mendisiplinkan istri, namanya bertakdir, meluruskan kesalahan istri. Jadi para jamaah Allah muliakan, suami punya kewajiban meluruskan kesalahan istri, termasuk sampai ada izin dari Allah memukul istri. Tapi ada adabnya. Apa adabnya? Pertama, tidak boleh memukul wajah.
haram suami memukul wajah istri. Di para bapak perhatikan, termasuk juga nggak boleh menampar. Ini banyak dulu tahun 80-an, guru itu kalau marah sama murid ditampar muridnya, itu haram padahal. Karena nggak boleh memukul wajah, itu nggak boleh, hukumnya haram. Jadi kalau untuk memukul istri, satu, tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, tidak boleh memukul pada bagian yang berbahaya. Karena tujuan memukulnya bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghukum, untuk mendidik. Yang ketiga, tidak boleh memukul dengan alat yang berbahaya. Mukul istri pakai gear motor, enggak boleh. Ini bukan tawuran, Pak. Bukan tawuran. Pada jamaah yang Allah muliakan, ini masalah ilmu. Ini tentang syariat dalam pernikahan. Benar betul, Pak? Ya tidak benar. Allah turunkan syariat ini untuk apa? Menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana mungkin bisa sakinah mawaddah warahmah tapi kemudian caranya nggak dipakai? Al-Quran ini adalah obat, syifa. Rumah tangga sakit, obatnya apa? Quran. Obatnya apa? Islam, itu obatnya. Nah sekarang obatnya ada, nggak diminum, nggak akan sembuh. Jadi kalau rumah tangga sering cekcok, sering bermasalah, karena obatnya nggak diminum. Kalau ingin sembuh, minum obatnya. Apa itu? Terapkan syariat Islam di dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Di mana tadi yang awal sampaikan bahwa para suami punya peran penting dalam kehidupan rumah tangga ini. Makanya jadi suami itu Pak gak gampang. Jadi suami itu gak gampang, gak enteng. Harus punya ilmu. Juga harus punya kemampuan memimpin, punya leadership, punya memimpin. Kalau sampai suami gak bisa memimpin istri, ini berat. Terus bagaimana? Dari sekarang belajar bagaimana memimpin rumah tangga, termasuk bisa bersikap tegas tapi baik, adil kepada istri tadi. Tapi mulai itu ya, kalau saya kasih tahu ya, Indonesia ini sekarang rumah tangga krisis, Pak. Di Indonesia tahun 2018 maaf, itu ada 500.000 perceraian. Pernah saya baca, dan sekarang yang paling banyak itu istri menggugat cerai suami, yang paling banyak. Jadi banyak istri sudah tidak takut untuk meminta cerai dari suaminya itu. Kadang-kadang masalah sepele saja. Saya bilang sekali apa misalnya, suami sudah gak punya uang, ini sedang pandemi, sedang ada musibah, sehingga sulit mencari nafkah. Lalu istri kan mengatakan, tapi papa besok kita cerai aja ya. Kamu gak bisa ngasih nafkah lagi, Masya Allah. Karena ini sikap yang tidak terpuji. Ibu-ibu perhatikan dulu ya. Nabi berpesan, ayu mur'ati, kata Nabi, ayu mur'ati, perempuan mana saja saat zaujaha antolaqoha, yang meminta kepada suaminya untuk menceraikan dia, kata Nabi, Bu ya, perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya min duni baksi, tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar, haroma alaiha raihatal jannah. Camkan ini, Allah haramkan mereka perempuan seperti itu mencium wanginya surga. Banyak perempuan kalau sudah bertengkar dengan suami, apa omongnya? Udah cerai. Haram istri ketika bertengkar dengan suami, udah cerai. Bisa aja, haram. Dan para suami jangan terpancing, Pak ya. Jangan terpancing untuk mentalak istri. Talak itu hukumnya memang mubah, boleh, tapi itu belakangan. Luruskan dulu kesalahan istri Bapak Ibu. Hadirin jamaah Allah muliakan. Sebelum saya berlanjut ke yang kedua tentang para ibu, ya, tentang kewajiban suami, perlu kita ingatkan juga, saya ingatkan bahwasanya rumah tangga kita ini landasannya harus iman. Landasannya adalah keyakinan pada Allah bahwa rumah tangga yang kita jalani akan dimintai hisabnya di yaumul akhir. Para bapak tadi Nabi sebutkan itu penggembala dan mas'ulun akan ditanya di hari kiamat tentang rumah tangga. Apakah istri kita Pak dididik belum agamanya? Istri kita diperintahkan belum menuntut Allah? Istri kita sudah belum diingatkan kalau salah? Sudah belum diberikan nafkah lahir dan batin dengan baik? Allah hisab. Kemudian juga para ibu juga sama, akan ditanya tentang kehormatan suaminya, dijaga tidak. Kemudian juga ditanya tentang harta suaminya, amanah tidak, seperti itu. Taat tidak pada suaminya. Rumah tangga ini landasannya harus iman. Kalau bukan iman, Bapak Ibu sekalian,
rumah tangga itu susah untuk bertahan. Jadi Bapak Ibu, kalau rumah tangga itu landasannya cuma cinta saja, cuma cinta nggak cukup Pak. Saya ingatkan, rumah tangga kalau cuma cinta landasan itu nggak cukup. Karena nanti rumah tangga berjalan, cinta itu seringkali nggak berbalas. Ibu-ibu sudah masak enak-enak gitu ya, suami pulang, suami nggak langsung makan. Oh nggak makan ya? Nggak makan Pak, apa kata suami? Tadi ditraktir teman di kantor, nggak jadi makan. Itu para ibu, kalau berpikir sakit hati itu ya, udah masak jadi makan. Tapi ibu jangan khawatir, harus ingat pada Allah, setiap amal yang ibu kerjakan, walaupun tidak dipuji suami, Allah akan memberikan pahala. Dan yang paling kita cari bukan pujian suami, tapi pahala dari Allah. Betul Bu? Betul Bu? Ya. Jadi yang paling dicari itu adalah ridho dari Allah. Jadi jangan terlalu banyak berharap dipuji oleh suami, karena suami itu suka lupa puji istri. Jangan puji istri. Tanggal lahir istri suka lupa, tanggal pernikahan suka lupa ke suami. Tapi kalau Allah tidak akan pernah lupa. Maka kalau bukan karena iman Pak, capek rumah tangga ini. Kita harus ingat bahwa rumah tangga landasannya iman, yang kita cari mardhatillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi-lagi kerja, cari nafkah, pergi pagi pulang malam barangkali. Kita didik istri, didik anak, belum tentu anak dan istri ingat dengan kebaikan kita, tapi Allah pasti ingat. Mendidik anak itu harus karena Allah. Kalau mendidik anak bukan karena Allah, misalnya maaf ya, ada orang tua yang berpikir ini anak harus saya didik, masukkan sekolah yang bagus, biar nanti dia punya prestasi bagus, bisa punya pekerjaan yang bagus, nanti dia punya gaji yang bagus. Maka kalau saya sudah tua, anak akan menanggung nafkah saya. Itu keliru. Itu prinsip pendidikan yang salah seperti itu. Kenapa saya bilang salah Pak? Karena anak belum tentu dia menanggung nafkah orang tua. Bisa jadi suatu waktu anak ternyata kondisi ekonominya lebih berat daripada orang tua, sehingga dia nggak bisa memberikan nafkah pada orang tua. Atau yang kedua, bisa jadi anak lebih dulu meninggal daripada orang tuanya. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau berpikir kita mendidik anak itu untuk mendapatkan balas budi, rugi. Kita mendidik anak, niatkan semua nawaitunya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapat balasan dari anak kita. Termasuk para bapak, para ibu, rumah tangga berjalan bukan mengharapkan balasan dari pasangan, tapi yang paling dicari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau sudah seperti demikian, maka rumah tangga itu gak ada namanya patah hati, gak ada namanya kemudian patah harapan, gak ada namanya putus asa. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha membalas, Allah Maha kemudian memberikan kebaikan pada kita. Nah, ini sebetulnya landasan fondasi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, maka jadikan iman, mengharap ridho Allah, mengharapkan surganya Allah, itu adalah landasan dan tujuan rumah tangga. Jadi kalau ditanya apa sih Bapak Ibu tujuan rumah tangga? Surga. Surga yang kita cari, bukan pujian dari pasangan, bukan balasan dari anak, tapi surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita cari. Kalau manusia belum tentu bisa membalas, tapi kalau Allah pasti membalas amal perbuatan kita. Para jamaah yang Allah muliakan, Allah ingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada ini. Kita hidup dunia ini gak lama Bapak Ibu ya. Mati itu sesuatu yang dekat sama kita. Malaikat pencabut nyawa itu setiap hari tidak kurang 70 kali menatap wajah kita. Masalahnya kita gak bisa lihat. Kalau kita lihat kita mati duluan. Gak ada yang sanggup. Rasul saja Pak bertemu malaikat Jibril pertama kali pulang langsung demam, langsung menggigil. Itu Nabi pertama kali bertemu Jibril pulang langsung demam. Kalau kita koma barangkali nggak bangun-bangun. Malaikat pencabut nyawa Nabi sebutkan 70 kali sehari itu menatap wajah kita. Mati itu dekat. Kalau kita hidup yang kita cari apa? Ya kita mencari doa Allah agar nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan itu rumah tangga Bapak Ibu harus sepakat
Berumah tangga ini yang kita cari apa Bapak Ibu? Apa yang cari Bapak Ibu? Ingin dapat apa nanti? Ingin dapat apa? Wah, ini karena sedang mau buka puasa lemas di sini. Ya Allah. Kalau kata Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu idzatil muttaqin. Kata Allah, bersegera, buru-buru, cepat-cepat, lekas kemana? Kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Jadi kalau udah bicara surga, ini kita harus buru-buru, harus segera, jangan tunda-tunda. Ada sahabat Nabi begitu mendengar surga seluas langit dan bumi, dia bilang, ya Rasulullah, wah. Kenapa wah kata Nabi? Apakah betul surga seluruh dunia? Kata Nabi. Lalu kemudian dia sedang makan kurma. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau umurku masih ada, menunggu kurma ini habis, berarti terlalu lama aku nunggu waktu masuk surga. Langsung dia buang kurmanya, dia lari ke medan jihad dan mati syahid. Jadi dia nggak mau nunggu lama-lama ke surga. Dia makan kurma langsung dia buang. Dia bilang, kalau saya nunggu ke surga makan kurma dulu, ini kelamaan. Dia buang kemudian langsung berangkat untuk mendapatkan mati syahid di medan jihad. Dan para jamaah, begitu pula Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya ini, dalam satu hadis, walaupun ada yang membacakan hadis ini, tapi dia mengatakan sahih, mengatakan bahwasanya Nabi menyaksikan Abdurrahman bin Auf ini masuk ke dalam surga merangkak. Kenapa merangkak? Berat dengan harta kekayaannya, karena luar biasa kayanya, sampai-sampai harus merangkak masuk ke dalam surga. Begitu mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf besoknya itu langsung mensedekahkan hartanya sebanyak-banyaknya, karena beliau tidak ingin masuk surga, merangkak, inginnya lari masuk ke dalam surga seperti itu. Ini Bapak Ibu, kalau kita bicara surga, ini disurah, harus semangat begitu. Dan sungguh-sungguh, kalau kita cuma mengharapkan buka puasa nanti, itu belum tentu dapat. Bisa jadi meninggal duluan sebelum azan maghrib. Bisa jadi. Atau lagu bagian juga bisa jadi seperti itu. Tapi kalau surga, Allah gak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Maka semangat ketika kita ini akan mengerjakan amal ibadah agar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, para jamaah, maka rumah tangga ini, ayo tanamkan tujuan kita mendapat ridho Allah agar bisa mendapatkan tempat di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, nanti di akhirat itu ada panggilan yang paling ditunggu pasangan suami istri dari Allah. Apa itu? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah itu akan panggil, Pak. Panggil pasangan suami istri. Udkhul jannah, masuk kamu ke dalam surga. Sendirian enggak, ya? Antum wa azwajukum, kamu dengan pasanganmu, tuhbarun, yang akan digembirakan di dalamnya, masyaallah. Jadi yang dipanggil bukan sendirian, tapi antum wa azwajukum, kamu dengan pasanganmu, itu yang akan dipanggil untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Allah muliakan, ya. Jadi ini panggilan yang paling kita tunggu nanti di dalam surga itu panggilan itu. Tapi itu kan panggilannya nanti. Yang sekarang kita lakukan adalah mempersiapkan keluarga kita, rumah tangga kita ini agar kemudian layak kita dipanggil. Karena gak semua orang layak dipanggil. Semua orang ingin, tapi gak semua orang layak untuk dipanggil masuk ke dalam surga. Bagaimana supaya layak? Maka kita dengan pasangan layakkan diri, pantaskan diri menjadi pasangan yang pantas dipanggil Allah masuk ke dalam surga. Tadi saya sampaikan, para laki-laki, para suami, tegakkan uang, berikan nafkah yang terbaik Pak pada istri. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Para suami yang Allah berikan rizki yang lapang, maka kepada istri lapangkan juga nafkahnya begitu. Kalau suami di luar rumah, makannya di rumah makan Padang trio permai simpan raya sederhana begitu. Maka istri di rumah makan yang setara. Jangan bapak-bapak di luar rumah makan tunjang, rumah makan simpan raya trio permai, di rumah istri karena cek oncom pakai lonceng. Besok bapak makan gulai kakap, ya, di rumah makan Padang. Jangan sampai isi di rumah pedas
dari pedagang. Ini wajib hukumnya, Pak. Yunfik zu sa'atin min sa'atihi, yang bisa memberikan kelapangan rezeki, ya, nafkah maksudnya, maka berikan nafkah yang lapang juga pada istrinya seperti itu. Bapak suka komplain, kenapa kok istri saya Pak di rumah gak cerah? Gimana saya betah Pak, istri gak cerah? Kenapa gak cerah? Bapak yang salah. Kalau Bapak pengen istri cerah, kasih skincare-nya yang mahal. Berikan. Pengen bini cerah, tapi gak pernah diberikan skincare. Udah Pak bedak yang mahal. Dan bedak salisil. Memang yang keringat bininya. Ini wajib, hukumnya wajib. Para suami memberikan nafkah lahir, ya bukan cuma makanan tapi sampai pakaian dan sampai keperluan kosmetik istri, wajib suami berikan pada istri. Nah, ini para jamaah yang Allah muliakan di suami. Maka tidak gampang di suami ini. Sudah belum seperti itu, ya? Bagaimana kalau sedang diberikan ujian sempit rezekinya? Allah lanjutkan, wa man qudira rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang Allah sedang sempitkan rezekinya, maka berikan nafkah dengan apa yang Allah berikan pada dia. Artinya Bu, nafkah suami itu tergantung kepada seberapa banyak rezeki yang Allah kasih. Kalau Allah kasih rezeki yang banyak, maka suami kita jangan bohong, berikan pada istri yang lapang rezekinya. Kalau istri butuh handphone, belikan handphone. Kalau bapak bisa berikan handphonenya iPhone 12, berikan iPhone 12. Jangan uang ada buat iPhone 12, yang dikasih handphonenya gongsi pacoy terus begitu kan? Nah, ya. Kan begitu prinsipnya dalam nafkah itu. Suaminya lapang rezekinya, berikan yang selapang-lapangnya rezeki pada suami dan anak-anak. Hati-hati Pak. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Hindun binti Utbah. Dia curhat pada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku namanya Abu Sufyan suami. Itu pelit, bakhil. Dia tidak mencukupi nafkah untukku dan anak-anakku. Bolehkah ya Rasul, aku ambil hartanya untukku dan anak-anakku? Kata Nabi apa? Nah, boleh. Ambil harta dari suamimu untukmu dan anak-anakku. Jadi Pak, kalau ternyata istri merasa nafkah ini kurang dan istri tahu bapak ini punya rezeki nafkah yang banyak sebetulnya, istri boleh mengambil uang bapak tanpa seizin bapak. Wah, ini betul-betul kok banget ya. Alhamdulillah, begitu ya. Pas buka dompet, Pak Joko hilang 2.000. Ini tuyul, ya fitnah Pak. Jangan fitnah tuyul Pak. Istri itu mungkin. Lalu bagaimana istighfar? Oh jangan berarti selama ini nafkah saya kurang. Muhasabah. Gak langsung marah pada istri. Muhasabah dulu. Jangan selama ini kurang nafkahnya. Kalau istri tahu sebetulnya suami nafkahnya banyak, tapi dikasih sedikit, boleh ini nanti. Tapi Bu, ibu ya, kalau dari suami sudah cukup nafkahnya, sudah cukup Bu ya. Ibu minta handphone ada, makan juga enak, ya, makan daging seminggu bisa 2 kali, ya. Kadang-kadang juga makan di luar, begitu. Anak juga sekolahnya bagus, maka ibu nggak boleh ngambil lagi. Kalau ngambil haram hukumnya. Kalau ibu suatu ketika mencuci celana suami, di dalamnya uang gepokan merah lagi begitu, maka itu hukumnya haram. Kalau sampai itu uangnya rusak, lecek, robek, ibu kena pasal merusak alat negara. Ibu ambil, ibu kena pasal menghilangkan barang bukti. Gimana kembalikan pada suami? Karena ibu sudah cukup nafkahnya. Ini kalau kondisinya suami sebetulnya nafkahnya lapang, luas, tapi tidak dicukupkan, maka istri boleh diizinkan oleh Nabi. Para bapak hati-hati Pak ya, seperti ini. Maka para bapak ya harus mulai juga ingat dengan masalah nafkah. Apalagi kemudian para bapak wajib memberi nafkah batin pada istri. Apa itu nafkah batin? Kasih sayang, ya, kasih sayang. Juga termasuk apa? Termasuk ada kebutuhan biologis. Ingat Pak, namanya kebutuhan biologis bukan cuma hak suami, tapi juga hak istri. Maka para suami di rumah ada kewajiban memberikan nafkah batin pada istrinya. Bukan hanya kebutuhan biologis, tapi apa? Suami harus ramah, kasih sayang, murah senyum pada istri. Jangan pulang ke rumah Pak dengan wajah kemudian serius terus.
mukanya tegang terus begitu. Tapi harus memang murah senyum. Nabi katakan bahwa khiyarukum li nisa'ihim, sebaik-baik kalian laki-laki yang paling baik pada istri-istri mereka seperti itu. Ini nafkah batin wajib diberikan suami. Termasuk apa? Menyenangkan istri. Di para bapak, halo Pak. Kalau bapak pulang, lihat istri wajahnya galau, hibur Pak. Ajak jalan-jalan belanja. Ajak belanja ke mall. Insya Allah galaunya pada istri hilang, pindah ke bapak. Baik Pak, ini jadi pemimpin dalam rumah tangga itu bukan minta dilayani, justru wajib melayani. Konsep dalam Islam sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan mereka. Kita laki-laki rumah tangga, pemimpin rumah tangga, kita harus melayani ibu sama anak-anak seperti itu. Dan buat para ibu, para muslimah, rumah tangga itu menjadikan para muslimah sebagai ratu rumah tangga. Tetapi Nabi ingatkan, yang paling banyak masuk neraka laki-laki perempuan Bu? Wah, paling kok bapak jawab gitu. Dendam bapak nih. Perempuan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Yang nanya perempuan juga. Kenapa perempuan paling banyak masuk neraka? Nabi jawab, yakfurna, kufur. Mereka kufur kata Nabi. Dia heran, tanya lagi, yakfurna billah. Apa kufur pada Allah? Lah kata Nabi, yakfurna al-ashir. Banyak perempuan yang durhaka, yang suka mengingkari kebaikan suaminya, kata Nabi. Ya. Banyak kejadian perempuan masuk neraka karena suka lupa bersyukur atas kebaikan dari suaminya. Yakfurnal ashir, ya, kufur kepada suaminya. Yang diingat kekurangan suami terus. Yang diingat kemudian juga keburukan suami. Termasuk diantaranya adalah kurangnya taat istri pada suami. Ibu-ibu, para muslimah, kalau ibu sudah menikah, begitu ijab qabul, maka detik itu juga ibu-ibu wajib taat pada suami. Bukan lagi taat pada siapapun, termasuk pada orang tua, tapi pada suami. Karena sudah ijab qabul terjadi, ketaatan pindah pada suami. Pada hadirin Allah muliakan, maka para muslimah wajib untuk berbakti, melayani suami, mendidik anak bersama dengan suami, dan juga menjaga harta suami, menjaga juga yang namanya kehormatan suami. Berikutnya apa lagi? Bahwa suami istri bukan hanya wajib menjalankan kehidupan Islam dalam rumah tangga, tapi suami istri juga sama-sama wajib untuk melaksanakan dakwah, menegakkan, memuliakan agama Allah. Allah berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah." Allah berfirman, hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyuruh pada kebaikan, pada Islam, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah golongan yang beruntung seperti itu. Ya. Jadi para jamaah Allah muliakan, bahwasanya Bapak Ibu, ini bukan hanya kewajiban di rumah tangga, ada kewajiban untuk berdakwah. Bapak Ibu jangan berdiam diri ketika agama kita ini sedang tidak dilaksanakan. Jangan ridho ketika ayat Quran diabaikan. Hari ini Al-Quran masih dibaca, masih. Al-Quran dihafalkan. Tapi Al-Quran dihafalkan belum Bapak Ibu hari ini? Belum. Di dalam Al-Quran itu, kata seorang ulama, Syekh Abu Zahra, ada 150 ayat tentang hukum. Tapi mari coba dihitung, berapa banyak hukum-hukum Al-Quran yang dijalankan? Banyak yang belum. Dalam rumah tangga saja, banyak hukum rumah tangga yang belum dijalankan. Dalam masalah muamalah, banyak belum dijalankan. Dalam masalah apalagi politik, pemerintahan, ekonomi, banyak yang belum dijalankan. Apakah wajib? Wajib hukumnya. Allah ingatkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum dengan hukum Allah, mereka orang yang fasik. Dan ini kewajiban kita setiap muslim, bahwa kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ingat, tujuan puasa apa? La'alakum tattaqun, agar bertakwa. Apa takwa itu?
mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan kita terhadap perintah Allah jangan seperti kita masuk ke rumah makan Padang. Kita masuk ke rumah makan Padang, kemudian disiapkan makan di atas meja, kita pilih mana yang mau. Kan begitu. Hukum Islam, perintah Allah bukan untuk dipilih. Wah, saya cocoknya yang ini dulu nih, yang lain jangan dulu nih, belum siap. Oh, yang ini haram saya tinggalkan, tapi itu saya belum bisa nih, nanti dulu gitu. Bukan. Jadi Bapak Ibu, namanya ayat Quran, namanya hukum Allah, bukan untuk dipilih dan dipilih, bukan. Tapi dikerjakan samina wa ata'na, bukan untuk dipilih-pilih. Berapa saya belum sanggup, kata siapa belum sanggup? Gak mungkin, tidak mungkin Allah memberikan perintah yang gak bisa dikerjakan manusia. Betul Bapak Ibu? Yang bukan gak sanggup, tapi ada apa? Gak mau itu. Contohnya sekarang puasa Ramadan ini, ada orang gak puasa, dia sebetulnya mampu tapi gak puasa. Bukan gak mampu tapi gak mau, itu masalahnya. Nah, kewajiban dakwah kita hari ini adalah menyadarkan saudara kita, menyadarkan sesama muslim agar mereka mau melaksanakan taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini kewajiban siapa? Bapak dan ibu. Kewajiban suami istri untuk berdakwah menegakkan kalimatullah. Dakwah bukan kewajiban ustaz Bapak Ibu, bukan. Bukan kewajiban ulama, bukan. Tapi setiap muslim itu wajib. Apa dalilnya? Bukan Quran surat Al-Asr. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia adalah kerugian, rugi dunia dan akhirat. Lalu Allah berikan istisna, pengecualian. Illa kata Allah, kecuali. Siapa yang rugi? Alladzina amanu wa amilu sholihat, lalu wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Yang tidak akan rugi dunia akhirat adalah orang yang dia selalu memberikan tausiah dakwah dalam kebenaran, dalam kesabaran. Kalau kita mengaku keluarga muslim, pasangan suami istri muslim, ada orang berbuat maksiat di rumah kita, kita diam saja, rugi kita. Termasuk dalam ayat tadi, innal insana lafi muslim, dan ruginya bukan dunia, tapi ruginya di akhirat. Makanya kata siapa? Dakwah ini kewajiban ustaz? Bukan. Setiap muslim wajib berdakwah. Bukan kewajiban ulama, setiap muslim wajib berdakwah. Tapi kan Pak, hal kita belum baik Pak. Kita sholat juga masih belum baik. Baca Quran saya belum betul. Loh, dakwah itu gak menuntut kita ini sempurna. Kita ini sholat Bapak Ibu, bacaan harus baik begitu. Tapi bukan berarti nunggu baik baru sholat. Bukan. Disyaratkan dalam kitab Safinatun Najah bahwa kalau sholat itu Fatihah harus betul. Kalau salah nggak sah sholatnya. Betul memang begitu. Ulama sepakat orang sholat Fatihahnya salah nggak sah sholat. Misalnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, nggak sah betul. Jangan ngalamin Pak, tapi alamin. Ya. Begitu ya, betul. Jadi ihdinas shiratal mustaqim. Harus betul. Tapi bukan berarti kalau gitu kapan saya sholat Pak? Ya sholat. Apa yang bisa kita baca. Walaupun belum sempurna, tapi karena sholat fardu ain nggak bisa ditunda malah sholat. Sampai kita kemudian bagaimana memperbaiki bacaan sholat kita. Bukan kemudian nunggu bacaan sholat betul baru kemudian sholat. Kapan? Keburu disholati nanti. Dakwah ini nggak menunggu kita sempurna Pak. Imam Fudailidnya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya dakwah itu menuntut kesempurnaan, maka tidak ada orang yang dia bisa berdakwah kecuali hanya Nabi dan Rasul saja. Karena ada orang menghindar dakwah mengatakan kita belum baik Pak, belum lurus akhlak kita, ibadah kita, nanti tidak baik. Gak, itu keliru. Tidak ada yang namanya batasan orang itu mengerjakan dakwah. Dakwah ini kewajiban setiap muslim. Kalau tidak ingin dimasukkan golongan yang merugi, maka harus berdakwah. Ya baik. Siapa yang berdakwah? Suami istri harus berdakwah. Bapak ibu rumah tangga harus kompak dalam berdakwah. Supaya apa? Supaya kemudian bala wal wabah tertolak. Loh, kok begitu? Iya. Karena dengan tidak adanya dakwah, dengan hilangnya dakwah, bala wal wabah itu datang terus-menerus. Nabi ingatkan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus sungguh-sungguh amar ma'ruf
dan sungguh-sungguh nahi mungkar. Au liyushikanallah ayat asaiqaban min indi. Atau kalau tidak, niscaya akan datang iqoban. Datang apa? Bencana dari sisi Allah. Datang siksa dari Allah. Ini. Kalau apa? Kalau nggak sungguh-sungguh berdakwah. Nabi juga mengatakan Allah tidak pernah meratakan azab pada satu kaum sampai kemudian di tengah kaum itu nampak kemungkaran, mereka lihat tidak mencegahnya, baru Allah meratakan azabnya pada mereka. Ini dakwah ini Bapak Ibu, ini bukan untuk masalah gagah-gagahan, bukan. Ini karena kita cinta pada umat, kita cinta pada sesama kaum muslimin. Kita tidak ingin kita tertimpa bala wabah. Masya Allah. Ini udah 2 tahun Pak, pandemi masih ada, ya, masih muncul terus ini. Belum juga bencana yang lain, bencana alam, bencana sosial, Masya Allah, yang korupsi, kemudian juga perzinahan, kekerasan, kriminal itu terus seperti itu. Karena apa? Karena dakwah kita umat muslim ini belum optimal. Jadi di pundak Bapak Ibu ini ada kewajiban dakwah. Rumah tangga jangan hanya berpikir tentang berdua saja, suami istri, tapi ada kewajiban berdakwah. Maka itu Bapak Ibu, ya, Al-Fakir ajak untuk sama-sama melangkah di jalan dakwah. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Siap berdakwah? Siap. Para bapak harus menjadi pemimpin dan pelopor dakwah tengah keluarga. Siapa? Siap. Siapa? Siap. Dan juga siap untuk mendakwahi anak dan istri. Para istri juga harus ada di dalam barisan dakwah. Siap Bu? Siap gak Bu? Siap. Masya Allah, jawabannya berat banget ya. Kalau nggak pakai pulsa, nggak pakai pulsa, demi Allah nggak pakai pulsa. Harus siap, ya? Harus siap. Jadilah seperti para sahabiah Bu. Ada seorang sahabat Nabi Khalsa namanya ya, yang dia ketika mendengar ada pasukan musuh menyerang Madinah, dia kemudian lepas suaminya berangkat ke medan jihad. Dia berikan bawakan tombak suaminya, diantar suaminya ke kuda untuk dipakai bertempur, dengan mengatakan berangkatlah suami itu. Berangkat suami ke medan jihad, dilepas oleh sahabatnya. Ketika meninggal, suaminya mendapat kabar suaminya mati syahid. Kemudian dia melihat pada anak yang pertama yang laki-laki. Anaknya langsung paham. Lirikan ibunya menunjukkan bahwa dia diminta untuk menggantikan ayahnya di medan jihad. Anaknya pun berangkat dan kembali mati syahid seperti itu. Masya Allah. Ini perempuan-perempuan yang tangguh. Perempuan yang dari rahimnya itu lahir para pemimpin-pemimpin umat. Gitu Bu. Jadi kalau ibu hamil Bu ya, usap itu kandungan ibu, doakan ya Allah, mudah-mudahan anakku ini menjadi juru dakwah. Kalau dia perempuan ya Allah, jadikan perempuan yang sholihah, daiyah yang baik begitu. Jangan ya Allah, mudah-mudahan jadi anggota JKT48. Nauzubillah. Tapi doakan yang baik seperti ini. Ini dah namanya rumah tangga, bukan hanya dalam masalah bersama suami istri, tapi ada kewajiban dakwah. Karena kalau kita nggak berdakwah, bencana datang, yang kena siapa? Kita juga yang kena bencana. Nanti anak keturunan kita akan mendapati keadaan yang kacau, yang rusak. Karena apa? Karena mungkin orang tuanya tidak terlibat dalam dakwah. Sekarang ini anak-anak yang mereka pakai narkoba, tawuran, terlibat pergaulan bebas, itu karena bisa jadi orang tuanya tidak terlibat dalam dakwah. Orang tuanya membiarkan keadaan seperti ini, maka anak-anak mereka jadi korban kerusakannya. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa memberikan manfaat. Terakhir, mari Bapak Ibu bersinergis, kerjasama kompak, ibadah kompak, amal soleh kompak, dakwah juga kompak. Jadi kalau ibu suaminya pulang dakwah, sambut dengan baik. Jangan kekulutus, digelandang. Ngaji mulu. Tapi ke surga aja. Ya iya ke surga. Begitu pula para bapak, izinkan istri untuk berangkat berdakwah, berangkat ngaji, antar sama istri ke pengajian. Jangan marah istri mau ngaji dilarang, mau cari ilmu dilarang. Sementara di rumah suaminya gak ngasih ilmu, kasih apa suaminya kalau begitu? Maka izinkan istri untuk juga ikut dalam kajian-kajian dan berdakwah. Doakan istri selamat dan mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi ada dalam barisan dai dan dai. Mudah-mudahan
kajian ini bermanfaat. Mohon bila banyak kekurangan, bila hidayah, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk terima kasih. Baru saja kita dengar tausiah dari Pak Ustadz. Saya sempat terdiam juga ya, mungkin sama teman-teman juga terdiam. Jadi ya ternyata kita dalam kehidupan itu keluarga, gimana caranya kita bersinergi antara suami dan istri untuk satu yang digapai yaitu surganya Allah. Oke, mungkin dari apa yang telah disampaikan, apa yang telah kita terima, mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya Pak Sariwan ya. Untuk kira-kira ada yang mau bertanya terkait misalkan ini gimana nih kalau saya ada kondisi seperti ini dengan istri saya atau dengan suami saya, yang kira-kira ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti untuk konteks pertanyaannya mau langsung disampaikan aja, jadi nanti dikasih mic untuk dipersilakan untuk bicara untuk bertanya. Oke, dari ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira ada yang mau bertanya? Dari ibu-ibu, bapak-bapak, ini lumayan pertanyaan, kita bisa nanya mau ada masalah apa di keluarga, katakanlah ada sesuatu yang nggak tahu dihukumnya nih, boleh ditanyakan, silakan. Enggak Pak, boleh bertanya Pak. Kang Febri nggak kelihatan tadi di sini, mau kelihatan di sini kelihatan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi terkait suami, terkait istrinya, kira-kira ibu, oke, dari ibu ada pertanyaan, minta tolong disampaikan mic-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana tipsnya supaya suami istri itu bisa sejalan untuk berdakwah gitu? Karena ada misalkan yang istrinya berdakwah tapi suaminya tidak, terus atau suaminya berdakwah tapi istrinya tidak. Nah, bagaimana tipsnya untuk supaya suami istri itu bisa seiringan untuk berdakwah gitu? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, suami istri itu harus sama-sama satu tujuan dalam rumah tangga. Tadi makanya saya ingatkan, rumah tangga ini tujuannya apa Bapak Ibu? Surga. Ke surga maka harus dengan amal soleh. Di antara amal soleh yang pahalanya besar itu berdakwah. Makanya suami istri harus kompak ingin mendapatkan surganya Allah. Bapak Ibu, di dunia hidup ini segini-gini aja. Ya, kita hidup dunia ini segini-gini aja. Kita punya harta segitu-gitunya. Kalau uang kita banyak, yang kita pakai paling berapa sih? Kita beli beras sebulan berapa liter, berapa kilo, paling yang kita makan berapa? Segitu-gitunya. Sementara nanti umur terus berkurang dan ajal pasti akan datang. Jadi rugi kalau kita lebih fokus pada kehidupan dunia. Dunia ini cuma dua hukumnya: dunia meninggalkan kita atau kita sudah pasti meninggalkan dunia. Dua seperti itu. Maka Bapak Ibu semua harus sepakat, harus sama-sama sepakat rumah tangga ini ingin mendapatkan surga. Bilang sama suami, bilang sama istri, Bu, Pak, Ma, Pak, Ubi, Umi, Abi, begitu kan? Kita berdua harus kompak bisa masuk ke dalam surganya Allah bareng-bareng. Harus begitu. Sampaikan itu kepada istri, pada suami sampaikan. Abi tahu lagi, begitu pengen banget kita semua nanti kumpul lagi di surganya Allah. Bila sama istri Pak, ya Umi, Abi juga pengen banget kita berdua masuk ke dalam golongan yang Allah panggil ke dalam surga. Jadi sampaikan seperti itu.
tangga Bapak Ibu, rumah tangga itu jangan gitu-gitu aja. Rumah tangga itu kan kieu-kieu wae gitu kan. Enggak ada perubahan rumah tangga cuma nikah, melahirkan, punya anak, ya, punya anak lagi, melahirkan lagi, punya anak lagi terus seperti itu gitu kan. Udah meninggal aja selesai. Itu gak ada manfaatnya rumah tangga seperti itu. Sayang. Kita itu rumah tangga muslim, itu rumah tangga yang mulia. Ada banyak amal yang mesti kita kerjakan. Di antaranya adalah berdakwah. Nah, maka yang pertama paling penting Bapak Ibu harus sama-sama kemudian kompak di dalam tujuan rumah tangga ingin mendapatkan surganya Allah. Paham Bapak Ibu? Nah, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah memang sepakat tujuan ke surga, maka giatkan amal ibadah, giatkan amal soleh, dan giatkan di dalam dakwah. Karena surga tidak bisa dibeli dengan duduk-duduk saja, tidak bisa dibeli hanya dengan ongkang-ongkang kaki saja. Surga harus ditebus dengan amal soleh, amal ibadah, dan amal dakwah. Itu kalau memang kita punya tujuan ke surga, maka suami istri yang sudah jelas tujuan rumah tangganya kelihatan akan sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, amal solehnya sungguh-sungguh, dakwahnya juga sungguh-sungguh. Ya, ini makanya harus kompak dulu semua sama-sama sepakat. Jadi ibu nanti pulang tanyakan sama suaminya, tapi kita mau ke surga kan tanya. Suami juga ada sama istri, mau ke surga gitu kan? Kalau mau ya gitu kan? Sama-sama kemudian kompak. Nah, ya, dan harus sering kemudian komunikasi, bicarakan. Ada masalah bicarakan. Insya Allah pasangan yang senantiasa giat beribadah, beramal soleh dan berdakwah, Allah akan berikan berkah. Allah berikan nanti macam-macam kemudahan dalam rumah tangga. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dijadikan sebagai pasangan yang selalu mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Alhamdulillah. Ya, jadi kita atur ulang lagi komitmen ya dengan istri dan suami. Mungkin itu pertanyaan dari ibu-ibunya sudah ada dijawab. Oke, dari bapak-bapaknya masa nggak ada mau ini sih masih pertanyaan gitu? Ayo dari bapak-bapaknya ada yang mau bertanya? Silakan. Penasaran komitmennya dengan ibunya gimana? Dijalin lagi, dikatakanlah direview lagi ya. Kamu mau gak masuk surga? Tadi ibunya udah nanya, bapaknya mau gak nih nanya nih? Ada gak yang ditanyain? Ada gak yang jadi unek-unek nih di bawahnya nih? Kira-kira ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Bapak? Bapaknya nggak ada lagi. Dari ibunya ada lagi? Nggak ada lagi. Oke. Dari Ustaz, Ustaz, ini kan kita mau menuju ke buka bersama ya. Nah, kebetulan untuk pertanyaan mungkin sudah tidak ada dari KP Dakwah. Di KP Dakwah di YouTube ada pertanyaan kan? Tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih kalau begitu. Jadi kita langsung saja ya Ustaz ya. Prepare, tapi masih lama kalau untuk sayang kita masih. Oh ada. Oke, terima kasih. Silakan ditanyain Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini Ustaz, ada dua pertanyaan, langsung saya sebutkan saja ya. Yang pertama, ciri-ciri wanita penghuni surga itu apa? Dan yang kedua, gimana biar mudah ngaji? Kira-kira cukup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri wanita penghuni surga. Nabi SAW bersabda, Innal mar'ata idza sholatil khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa aqalat zawjaha qila laha udkhul jannah min aibabi syi'ti. Nabi bersabda, sesungguhnya kalau seorang perempuan
perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, akan dikatakan pada perempuan itu, masuklah surga lewat pintu mana yang kamu suka. Jadi buat para ibu-ibu, buat para muslimah, gerbang surga yang paling dekat di mana? Di rumah. Ada siapa? Suami. Ada seorang perempuan yang dia curhat pada Nabi tentang suaminya. Nabi balik bertanya. Kata Nabi, bagaimana keadaan kamu di hadapan suamimu? Ketahuilah bahwa suami itu adalah jannatuki wa naruki. Suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi dalam seorang muslimah itu, seorang istri, ketaatan pada suami itu penting sekali. Penting pada suami itu taat. Selama dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Ya. Kalau suami memerintahkan istri untuk membuatkan makanan, kerjakan. Suami minta istri buatin kopi manis, bikin kopi dengan wajah yang manis. Jangan bikin kopi pakai cyanida. Ini taat pada suami itu penting sekali. Itu gerbang surganya perempuan itu dalam rumah tangga. Tapi bukan cuma itu, karena ada ayat-ayat Quran dan hadis lain yang juga menyebutkan banyak syarat-syarat perempuan ke surga. Ada lagi begini, ya Rasulullah kata sahabat, ada seorang perempuan, dia sholat malamnya luar biasa. Kalau siang puasa, sedekahnya luar biasa. Tapi kalau dia ngomong, dia hadir, tetangganya sakit hati. Kata Nabi, dia nggak dapat pahala, dia fitnah, dia masuk dalam neraka. Ya Rasulullah, ada berapa nanti yang lain? Dia cuma sholat 5 waktu, puasa cuma Ramadan, sedekah cuma zakat, tapi tetangganya merasa tenang dengan dia. Kata Nabi, dia fil jannah, dia masuk dalam surga. Nah, ini termasuk syarat berikutnya apa? Perempuan yang baik itu menjaga hubungan baik dengan tetangga, nggak julid sama tetangga, begitu ya. Nggak kemudian juga nyinyir sama tetangga, itu dia juga. Apalagi kemudian berdakwah, dakwah juga dakwah ke surga. Dan Nabi katakan, Nabi SAW katakan ya bahwasanya la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kamu harus sungguh-sungguh amar ma'ruf dan sungguh-sungguh nahi munkar. Ini perintahnya buat laki-laki, buat perempuan, buat suami juga buat istri. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak, yang pertama Allah timpakan bencana, timpakan siksa. Yang kedua, kalian berdoa, doa tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi banyak syarat-syarat perempuan ke surga. Hanya memang di antara amalan khusus perempuan itu adalah rumah tangganya, yaitu taat pada suami selama dalam perintah yang makruh. Gitu ya. Jadi kalau suami kita sesuatu, PPT, pantang tolak tugas. Ya. Kerjakan perintah suami dengan baik. Jaga kehormatan suami. Jadi amalan yang lainnya sama, tapi ada amalan yang spesial buat kaum ibu. Apa itu di rumah tangganya? Dengan dia taat pada suaminya, termasuk keluar rumah minta izin, ya. Kemudian juga menghormati kepemimpinan suami dan sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana supaya bisa ngaji gitu? Mudah ngaji. Pertama harus punya motivasi, punya semangat tinggi. Maka niatkan ngaji itu lillahi ta'ala dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membayangkan pahala Allah, membayangkan nikmat surga, semangat itu. Karena kalau kita bayangkan nikmat dunia kecil, Masya Allah, itu kecil sekali. Tapi nikmat surga itu luas dari Allah. Dan orang yang kemudian dia semangat di dalam beribadah, dalam mencari ilmu, dimudahkan nanti langkahnya menuju surganya Allah. Jadi semangat untuk kemudian thalabul ilmi untuk mengaji. Dimunculkan motivasi semangat mengaji itu untuk lillahi ta'ala dan mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian mudah-mudahan jawabannya bisa membantu. Terima kasih Pak Iwan. Ngomong-ngomong pertanyaan yang kedua nanti, untuk di sini kita sudah memfasilitasi ya untuk kajian di Kreasi 5. Kita ada 2 kajian, ada ibu-ibunya juga, ada bapak-bapaknya juga. Jadi di sini kita rutin pengajian. Untuk bapak-bapaknya mungkin di Ahad sore. Jadi mungkin salah satu yang bisa katakanlah gimana sih biar gampang ngajinya selain tadi niat. Nah, ada wadahnya juga. Kebetulan di sini kita udah punya wadahnya.
kita punya kajian fikul mustanif setiap Ahad sore. Lalu ibu-ibunya, bukan Bu, namanya apa Bu? Maratus Soleha itu setiap hari apa Ibu? Sabtu, alhamdulillah. Jadi setiap Sabtunya ibu-ibu, bapak-bapaknya ngomong. Terus setiap minggunya bapak-bapak yang ngaji, ya ibu-ibunya ngomong gitu kalau punya anak. Jadi gantian ya tadi yang ngomongin juga. Jadi saling sinergi ya tadi ya. Ketika ibunya ngaji, udah anaknya biarin sama bapaknya. Ya, terus kita di sini selain itu kajian yang katakanlah sifatnya kayak gini, ilmu, majelis ilmu. Lalu kita punya lagi katakanlah untuk belajar. Tadi kan Ustaz bilang Al-Fatihah itu harus lancar ya tadi ya. Alhamdulillah Tad, di sini kita sudah belajar juga Tad untuk tahsinnya Tad. Insya Allah dengan Ustaz Rizky Kelana untuk ininya. Kita di sini setiap malam minggu. Jadi yang orang pada malam mingguan semua kita insya Allah ngaji tahsin kan di sini. Jadi ada wadahnya. Jadi selain untuk gimana sih biar gampang cari wadahnya. Ya kebetulan di sini kita sudah punya wadahnya. Mungkin bagi teman-teman yang katakanlah ibu-ibunya kok bapak-bapaknya nggak ada nih, jadi nanti monggo diajak. Bagi bapak-bapaknya, oh istri saya belum ikut lagi, ajak Pak, enggak ajak. Terus kalau istrinya, suami saya belum ikut, monggo dipersilakan. Kita punya 2 hari ada di sini antara hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Minggunya itu Ahad sore seperti ini. Lalu untuk Sabtunya kita belajar ngaji tahsin, belajar ngaji. Oke, mungkin untuk keseluruhan acara kajian pada Ahad sore ini mungkin bisa kita cukupkan ya Pak ya. Bisa kita cukupkan. Untuk selanjutnya kita persiapan untuk buka bersama. Sekarang sudah menunjukkan waktu 17.40. Untuk adzan itu untuk 17.45. Kita ada punya waktu 5 menit untuk kondisinya. Ya. Jadi kita punya waktu 5 menit. Sebelum kita mengatur kondisi, mungkin kita tutup aja ya untuk majelis pada sore hari ini dengan mungkin bacaan alhamdulillah ya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara untuk majelis ilmu pada hari ini kita tutup majelis ini. Subhanallah kita begini konten Subhanakallahumma Oke, terima kasih banyak. Kita langsung atur formasi untuk